إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا رسول ولا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT, alhamdulillah puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah SAW dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari tafsir surah An-Nisa ayat yang ke-43. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu wa in kuntum marda aw 'ala safar aw jaa'a ahadun minkum minal gha'iti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana 'afuwan ghafura. Wahai orang-orang beriman, janganlah anda mendekati salat sedangkan anda dalam keadaan mabuk sampai anda mengetahui apa yang anda katakan. Dan juga janganlah orang yang junub yang mendekati salat dan juga mendekati masjid kecuali melewati saja sampai dia mandi. Dan jika kalian dalam keadaan sakit ataupun dalam perjalanan, atau salah seorang di antara kalian selesai dari membuang hajatnya, atau dia menyentuh wanita kemudian dia tidak mendapati air, maka hendaknya dia bertayamum dengan debu yang bersih, dengan dia mengusap wajahnya dan tangannya dengan dia, maka usaplah oleh kalian wajah kalian dan tangan kalian. Sungguhnya Allah SWT Maha memaafkan dan Maha memberikan ampun. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT, ayat yang mulia ini yaitu ayat yang ke-43 dari surah An-Nisa. Allah SWT memanggil kita orang beriman dan melarang. Allah katakan, Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salat wa antum sukara. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salat wa antum sukara. Wahai orang beriman, janganlah anda mendekati salat ketika anda dalam keadaan mabuk. Maka ayat ini disebutkan oleh para ulama, oleh para ahli tafsir, bahwasanya ayat ini termasuk di antara fase dari pengharaman khamar. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya khamar diharamkan oleh Allah SWT tidak sekaligus, tapi bertahap. Tahapan pertama sebagaimana Allah turunkan dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-219, Allah katakan, Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas, dan seterusnya. Ini ayat yang pertama yang mereka bertanya kepada engkau tentang al-khamar dan juga maisir dan juga judi. Katakanlah bahwasanya pada keduanya ada manfaat, tetapi mudaratnya, dosanya lebih besar daripada faedahnya.
Kemudian fase yang kedua, tahapan yang kedua adalah surah An-Nisa ayat 43 ini, yaitu Allah mengatakan, wahai orang beriman, janganlah anda mendekati sholat ya dalam keadaan mabuk. Kemudian Allah SWT nantinya menurunkan ayat yang ketiga atau fase yang ketiga, yaitu surah Al-Maidah ayat yang ke-90 dan 91, di mana Allah katakan, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibu. Maka ayat ini berarti secara hukum sudah dimansukh atau dihapuskan hukumnya dengan turunnya Al-Maidah ayat 90 dan 91. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah beberapa riwayat dalam tafsirnya tentang sebab turun atau beberapa riwayat yang berkaitan dengan ayat ini, di mana dulu sebagian sahabat ketika khamar belum diharamkan, dan kita mengetahui bahasanya penduduk atau orang penduduk Mekah atau penduduk Madinah secara khusus, dan juga orang-orang jazirah di Jazirah Arab, orang-orang Arab di Jazirah Arab sana, mereka biasanya atau sudah menjadi kebiasaan bagi mereka menyimpan khamar di rumahnya. Maka mereka ketika sudah masuk Islam tetap mengkonsumsi khamar ketika itu. Maka sebagian mereka ketika sholat, maka ada yang membaca bacaan atau surah, tetapi yang dibaca salah-salah. Sebutkan di beberapa riwayat, yaitu mereka membaca surah Al-Kafirun ya, dengan menghilangkan beberapa kata yang artinya sangat fatal. Maka Allah SWT kemudian menurunkan ayat ini, janganlah anda mendekati sholat ketika mabuk. Artinya jangan melakukan sholat ketika mabuk, karena ketika dia mabuk dia tidak mengetahui apa yang dia baca. Allah katakan hatta ta'lamu ma taqulun, sampai anda mengetahui apa yang anda ucapkan. Dan ini menunjukkan juga bahwasanya seorang ketika dia sholat hendaknya memperhatikan apa yang dia baca, karena kata para ulama, ya lubbus sholat atau inti dari sholat itu adalah mengetahui yang dibaca, sehingga lahir atau muncul khusyuk dalam sholat. Makanya Nabi SAW dalam riwayat menjelaskan, melarang seorang yang dia sholat menahan hajatnya, baik mau buang air kecil atau yang buang air besar, karena ini mengganggu dan membuat dia tidak konsentrasi dalam sholat. Maka juga para ulama menjelaskan, seorang ketika dia sangat mengantuk sekali misalnya, maka dia dilarang untuk sholat, karena bisa jadi dia salah dalam bacaan dan seterusnya. Maka di sini Allah SWT mengatakan jangan mendekati sholat, artinya jangan melakukan sholat ketika anda dalam keadaan mabuk, ketika ya anda tidak mengetahui apa yang anda baca. Ini sekali lagi menunjukkan bahwasanya ketika kita sholat hendaknya kita mengetahui apa yang dibaca, karena itu inti dari sholat adalah khusyuk, sehingga kita tahu apa yang dibaca, sehingga sholat itu memberikan bekas dalam kehidupan kita. Kemudian Allah SWT melanjutkan, ini hukum yang pertama. Dalam ayat ini beberapa hukum disebutkan. Yang kedua, Allah katakan wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu, yaitu janganlah orang yang junub. Ya, junub artinya orang yang dalam keadaan keluar maninya, yaitu berhadas besar. Maka kata Allah wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu, yaitu orang junub yang dilarang mendekati sholat dan juga mendekati tempat sholat, yaitu masjid, kecuali abiri sabilin, kecuali dia hanya melewati saja, artinya tidak dibolehkan tinggal di masjid atau duduk lama di masjid ya, ketika seorang dalam keadaan junub. Hatta taghtasilu, sampai dia mandi janabah atau mandi besar. Kemudian Allah katakan ayat selanjutnya,
kalimat selanjutnya Allah katakan wa in kuntum mardha aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa. Kalau kalian dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan, atau salah seorang di antara Anda selesai membuang hajatnya, atau dia menyentuh wanita kemudian dia tidak mendapati air, falam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan thayyiban, maka hendaknya kalian bertayamum dengan debu atau tanah yang suci atau bersih. Ini Allah SWT menjelaskan seorang ketika dalam keadaan sakit ataupun safar. Kalimat ini menjelaskan tentang tayamum. Yang pertama tadi dalam ayat ini, kandungan ayat ini tentang dilarangnya kita mendekati sholat dalam keadaan mabuk. Kemudian orang yang junub tidak boleh masuk ke dalam masjid kecuali lewat saja. Kemudian hal yang berkaitan dengan tayamum, Allah katakan kalau Anda dalam keadaan sakit, maka ini uzur pertama atau keadaan pertama dibolehkannya seorang untuk bertayamum, yaitu dalam keadaan sakit. Yang para ulama menjelaskan sakit yang kalau dia menggunakan air akan membuat parah atau semakin parah penyakitnya. Ini keadaan yang pertama, seorang dalam keadaan sakit yang mana sakitnya itu akan menjadi parah kalau dia menggunakan air. Atau dalam keadaan safar yang dia tidak mendapatkan air. Orang yang sakit ya bisa jadi dia mempunyai air, dia mendapatkan air, tapi dia tidak bisa menggunakan air. Sedangkan safar ini tentunya di zaman dahulu sulit ya, kadang atau di beberapa daerah atau wilayah di zaman sekarang misalnya ketika safar sulit mendapatkan air, maka safar itu madhannah, artinya adalah tempat di mana seorang kemungkinan untuk tidak mendapatkan air, kemungkinan dia tidak mendapatkan air, maka ini keadaan yang kedua, seorang dibolehkannya untuk bertayamum, yaitu dalam keadaan safar, sehingga ya ketika dia safar dia tidak mendapatkan air. Au jaa ahadum minkum minal ghaid, atau seorang yang berhadas setelah buang hajatnya, kemudian dia buang hajat kemudian dia tidak mendapatkan air. Awala mastumun nisa. Perlu kita ketahui di sini Allah SWT menyebutkan awala mastumun nisa. Di sini berbeda pendapat para ulama apa yang dimaksud dengan la mastumun nisa. Abdullah bin Abbas mengatakan, dikatakan dengan awala mastumun nisa artinya al-jima, yaitu seorang yang melakukan hubungan suami istri. Ini pendapat para ulama atau jumhur para ulama. Imam Syafi'i mengatakan awala mastumun nisa artinya menyentuh. Menyentuh artinya seperti menyentuh, seperti bersalaman dan sebagainya. Maka para ulama menjelaskan, kalau kita lihat kata awala mastumun nisa, la masa dalam bahasa Arab atau massa atau basyara, para ulama ahli bahasa mengatakan bahwasanya kata massa yamusu atau lamasa yulamisu, basyara yubashiru bisa diartikan menyentuh dan juga bisa diartikan jima. Maka ini adalah kata lafaz yang musyarak, artinya memiliki makna yang lebih dari satu. Maka yang menentukannya nanti apakah ini yang dimaksud adalah makna yang satu bukan makna yang lainnya, atau makna menyentuh atau bukan jima, atau sebaliknya, ini adalah siyaqul ayat atau siyak konteks dari kalimat atau dalil lain yang menjelaskan, misalnya dari ayat ataupun sunnah Nabi SAW.
Maka wallahu alam yang dimaksud di sini ya para ulama jumhur mengatakan bahwasanya yang dimaksud adalah jima ya. Karena kalau dilihat konteks dari ayat ini bahwasanya Allah SWT mengatakan ketika seorang dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan atau dia buang hajatnya. Buang hajat berarti dia berhadas kecil. Kemudian aula mastumun nisa atau dia berhadas besar. Maka inilah wallahu alam pendapat yang lebih kuat, makna aula mastumun nisa dalam ayat ini maksudnya adalah seorang berhadas besar, yaitu melakukan jima. Maka ketika itu dia tidak mendapatkan air, falam tajidu ma'a, kemudian dia tidak mendapatkan air, maka Allah SWT menyuruh, memberikan rukhsah, keringanan kepada kita untuk tayammum. Fatayammamu sa'idan thayyiban, maka hendaknya bertayamum dengan debu yang suci, debu yang bersih. Ayat ini ya, atau kalimat ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di sini, riwayat dibawakan riwayat dari Imam Ahmad dan juga riwayat dari Imam Bukhari tentang sabab nuzul dari ayat ini, bahwasanya tentang disyariatkannya tayamum ini dalam ayat Al-Maidah, ayat An-Nisa ini, dalam ayat An-Nisa ayat 43 ini ada kisah tersendiri yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, yang dibawakan beberapa riwayat oleh beliau dalam tafsirnya, yang mana riwayat ini dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ada riwayat Imam Ahmad dan juga ada riwayat Bukhari. Kita akan bacakan riwayat Imam Bukhari. An Aisyah qalat kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi hatta idza kunna bil baida aw bi dhati jaysh in qata'a aqdun li fa aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iltimasihi wa aqama an-nas ma'ahu wa laysa ala ma'in wa laysa ma'ahum ma fa atan nasa ila Abi Bakrin fa qalu ala tara ila ma sana'at Aisyah aqamat bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bin nasi wa laysa ala ma'in wa laysa ma'ahum ma wa ja'a Abu Bakar wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadi'un ra'sihi ala fakhidhi qad nama fa qala habisti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wan nasu walaisu habisti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wan nasa walaisu ala ma'in walaysa ma'ahum ma qalat fa'atabani Abu Bakar wa qala ma syaa Allah ay yaqul wa ja'ala yat'an bi yadihi fi khasirati wa la yamna'uni min at-tahru illa makani ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala fakhiri aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ghayri ma'in hina asbaha fa anzalallahu ayat tayammum. Faqala Usaid ibn Hudayr ma hiya bi awwali barakatikum ya Ali Abi Bakrin. Faqalat faba'athna al-ba'ira alladhi kuntu alayhi fawajadna al-iqda tahtahu. Riwayat ini cerita kisah tentang surat Al-Maidah ayat 43, di mana dalam ayat ini disyariatkan tayamum. Jadi ada kisahnya. Kenapa disyariatkan tayamum, itu bersuci tanpa menggunakan air. Kisahnya adalah terjadi dalam suatu perjalanan Nabi SAW, yang mana ketika itu yang ikut bersama beliau adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan beliau menceritakan kepada kita, mari kita dengar. Beliau mengatakan, kami keluar bersama Rasulullah SAW dalam beberapa perjalanan beliau. Ketika kami berada sampai di Baida, suatu tempat namanya Baida, kemudian lepaslah kalungku, kata Aisyah. Dalam riwayat lain, riwayat Imam Ahmad, disebutkan bahwasanya kalung itu dipinjam oleh Aisyah kepada saudarinya Asma. Kemudian akhirnya Rasulullah SAW mencari kalung tersebut dan juga seluruh sahabat yang ikut. Dan ketika itu mereka tidak berhenti di tempat air. Biasanya orang dahulu kalau dia pengen berhenti pasti mencari tempat yang ada airnya. Maka ketika
Aisyah kehilangan kalungnya itu tersebut, itu berhenti di tempat tersebut, sedangkan di situ nggak ada air, nggak ada mata air, dan juga mereka nggak memiliki air, nggak bawa air. Kemudian datanglah manusia, itu para sahabat, ya, sebagian sahabat kepada Abu Bakar. Kita baca riwayat ini secara sempurna karena di dalam kisah ini banyak pelajaran, ya. Kemudian datang, ya, para sahabat, sebagian para sahabat kepada Abu Bakar. Kemudian mereka mengatakan, tidakkah kamu melihat apa yang dilakukan oleh Aisyah, ya, sehingga dia telah membuat Rasulullah SAW perjalanan berhenti dan kita juga semua berhenti. Sedangkan kita berhenti di tempat yang tidak ada air dan kita tidak punya air. Jadi maksudnya manusia mengadu pada Abu Bakar. Yang bahasa kita sekarang sederhananya, ini gara-gara Aisyah nih kita jadi sulit begitu. Tidak punya air, kita berhenti di tempat yang tidak ada air. Kira-kira begitu. Kemudian Aisyah mengatakan, kemudian datanglah Abu Bakar, ya, datanglah Abu Bakar kepada Aisyah. Kemudian ketika Abu Bakar datang, Rasulullah SAW ketika itu sedang tidur, sedangkan kepala Rasul berada di paha Aisyah. Kemudian Abu Bakar kemudian berkata kepada Aisyah, kamu telah membuat Rasulullah SAW berhenti di sini, manusia juga semuanya berhenti, kita tidak punya air. Ya, kemudian Abu Bakar terus ngomong kepada Aisyah, ya, dengan perkataan yang seperti menyesali atau mungkin bahasa kita memelin dikit lah. Aisyah, gara-gara kamu nih orang lagi susah. Kira-kira begitu. Kemudian akhirnya sampai, kata Aisyah, Abu Bakar itu sampai yat'an biyadihi fi khasirati, artinya dia nusuk dengan tangannya di pinggangku. Jadi Abu Bakar itu ketika itu gara-gara Anda nih ditusuk sama ini, gara-gara kamu nih, gara-gara kamu gitu. Kemudian Aisyah mengatakan, saya tidak bisa bergerak, saya nggak mau bergerak. Saya nggak mau bergerak, kenapa? Karena kepala Rasul di paha saya, kata Aisyah. Kalau nggak dia pengen lari, karena Abu Bakar menusuknya atau memukulnya. Kemudian Rasulullah SAW ketika sudah subuh, ya, bangun, kemudian Allah SWT menurunkan ayat ini, yaitu ayat tayammum. Kemudian salah seorang sahabat, ya, dari suku Ansar, Usaid bin Hudayr, mengatakan, ma hiya bi awali barakatikum ya ala Abi Bakrin. Ini bukanlah buat pertama kalinya, ya, keberkahan dari keluarga kalian wahai Abu Bakar. Artinya bahwasanya Aisyah yang ketika itu kehilangan kalungnya ini ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Dengan adanya peristiwa ini disyariatkan tayamum. Ini hikmah dan ini barakah, artinya diberikan rukhsah kemudahan gara-gara, ya, sebagai sebabnya adalah kisah Aisyah, ya, radhiyallahu taala. Ini menunjuk keberkahan Aisyah radhiyallahu taala. Kemudian Aisyah mengatakan, kami pun berangkat pergi meninggalkan tempat tersebut. Kemudian unta tempat saya duduk berdiri, kemudian ternyata kalung itu berada di bawah unta tersebut, ya, kata Aisyah radhiyallahu taala. Bisa kita lihat di sini bagaimana, ya, faedah, ya, dari kisah ini, ya, bagaimana berkahnya, ya, Abu Bakar dan juga Aisyah, ya, dengan terjadinya atau dengan sebab peristiwa ini, maka Allah SWT menurunkan ayat tentang tayamum. Kemudian juga kita lihat bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha sangat menghormati Rasul SAW, sehingga beliau berusaha untuk tidak membangunkan Rasul ketika itu, walaupun dia mungkin disakiti oleh bapaknya sendiri, yaitu Abu Bakar. Nah, di sini bisa kita lihat juga bahwasanya para sahabat
itu datang ke Abu Bakar untuk mengadukan hal tersebut, bukan persoalan karena dunia saja, tapi persoalannya adalah mereka tidak punya air, kemudian mereka mau sholat nih gimana. Nah ini bisa kita lihat bagaimana yang dikeluhkan adalah masalah akhirat, bukan masalah dunia. Tapi Allah SWT memberikan rukhsah, artinya keringanan. Seorang yang dia dalam perjalanan ataupun tidak dalam perjalanan, ketika dia tidak mendapatkan air, maka dibolehkan bagi dia untuk tayamum. Kemudian Allah SWT mengatakan fatayammamu sha'idan thayyiban, yaitu bertayamumlah dengan sha'idan, dengan tanah atau debu yang suci, yang bersih. Ini pendapat yang benar, jumhur para ulama bahwasanya kita dibolehkan untuk tayamum, dan bahkan ijma para ulama bahwasanya dibolehkan, disyariatkan tayamum ketika seorang tidak mampu menggunakan air atau dia tidak mendapatkan air. Di sini juga disebutkan bahwasanya seorang boleh bertayamum dengan tanah atau debu yang bersih, yang suci. Dan ini adalah salah satu kekhususan syariat kita. Ini salah satu kekhususan syariat kita, di mana dalam kita bersuci taharah, baik bersuci dari hadas besar ataupun hadas kecil, itu boleh menggunakan debu ataupun tanah. Tentunya caranya adalah sebagaimana disebutkan dalam kitab fikih, disebutkan dalam hadis-hadis bahwasanya seorang ketika bertayamum cukup dia mengusap muka dan kedua tangannya, satu kali tepuk disebutkan. Dan ini pendapat yang lebih kuat, walaupun nanti dalam mazhab Syafi'i 2 kali. Jadi kita mengambil debu atau tanah, kemudian kita tepukkan sekali, kemudian kita usap ke muka, kemudian tangan cukup sampai pergelangan tangan. Ini pendapat jumhur para ulama, dan inilah yang lebih kuat, walaupun sebagian ulama yang lain termasuk mazhab Imam Syafi'i itu 2 kali tepukan, kemudian sebagian mengatakan sampai siku, tapi pendapat yang lebih kuat adalah cukup sampai tangan saja. Kemudian Allah SWT menutup ayat ini dengan mengatakan innallaha kana afuwan ghafura, yaitu sungguhnya Allah SWT Maha memaafkan, afuwan, dan juga ghafur, Maha pengampun. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya ibadah yang kita lakukan, apapun ibadah yang kita lakukan, bersuci, sholat dan sebagainya, itu mesti kadang ada kekurangannya. Maka kita bertaubat kepada Allah SWT, maka Allah SWT akan mengampuni atau memaafkan. Dan juga hendaknya kita ketika kita selesai dari melakukan sebuah ibadah, maka kita hendaknya memperbanyak istighfar kepada Allah SWT, karena belum tentu ibadah yang kita lakukan itu sudah sempurna sebagaimana yang diharapkan, sebagaimana yang diinginkan oleh Allah SWT. Apalagi mungkin sholat, maka ini butuh latihan, bagaimana kita perlu khusyuk dan sebagainya. Allah SWT memberikan tadi isyarat bahwasanya tidak boleh sholat dalam keadaan mabuk sampai kita mengetahui apa yang kita baca. Ini menunjukkan juga isyarat, kata para ulama, bahwasanya kita hendaknya sholat itu benar-benar memahami apa yang kita baca, sehingga dari situlah adanya kekhusyukan, dan itu inti dari sholat itu sendiri. Kemudian ayat ini menjelaskan tentang tayamum, disyariatkannya tayamum dengan syarat bahwasanya seorang itu memang dia tidak mampu menggunakan air dalam keadaan sakit, misalnya ada air tapi nggak mampu menggunakan air karena sakit. Kalau dia pakai air itu maka semakin parah sakitnya, maka ini yang dibolehkan. Atau dia tidak mendapati air, mungkin dalam perjalanan ataupun dalam keadaan yang lain, dia tidak mendapatkan air, atau dia punya air hanya bisa untuk minumnya saja, kebutuhan dia minum. Kalau dia gunakan untuk berwudu, bersuci, maka tidak ada untuk minumnya.
Maka dalam hal keadaan seperti ini boleh seorang bertayamum, dan kita bisa lihat bagaimana ayat ini ya, merupakan atau syariat tayamum merupakan syariat kekhususan, rukhsah dari Allah SWT, dan dikhususkan oleh Allah SWT kepada umat ini. Dan kita bersyukur pada Allah SWT ya, dengan Allah SWT menurunkan syariat yang mana syariat itu memberikan kemudahan, tidak kaku dan tidak memberikan kesulitan. Tapi ketika seorang tidak mampu melakukan sesuatu, maka ada yang lain ya sebagai solusi ataupun jalan keluarnya. Ya, sebagaimana seorang misalnya tidak bisa sholat berdiri, maka boleh dia duduk dan seterusnya. Seorang tidak bisa menggunakan air ketika dia bersuci, maka dia bisa bertayamum. Ini menunjukkan ya, sekali lagi betapa syariat Islam syariat yang mudah dan menginginkan kemudahan kepada umatnya. Dan Allah SWT afuwan, maha pengampun, ya, maha menerima taubat, maha memaafkan. Apa yang kita lakukan ya, ketika kita mungkin tidak sempurna dan sebagainya, ketika kita bertobat kepada Allah SWT, maka Allah SWT mengampuni dosa dan kesalahan kita. Wallahu ta'ala alam. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT, mungkin satu ayat ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini, yaitu surah An-Nisa ya, ayat yang ke-bab ketiga yang tadi juga kita sebutkan. Ini adalah fase kedua dari pengharaman khamar, dan ayat ini secara hukum ya, yaitu bagian ayat yang pertama itu sudah dimansuh atau hukumnya tidak berlaku lagi, yaitu firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalata wa antum sukara. Di mana kita mengetahui seperti yang kita sebutkan, Allah SWT mengharamkan khamar tidak sekaligus ya, sampai Umar ya, ketika mengatakan ya, ketika ayat 219 dari Al-Baqarah turun, maka Umar mengatakan ya Rabb ya, a'tina bayanan syafiyan fil khamar, itu berikan kepada kami penjelasan yang jelas tentang khamar. Kemudian Allah turunkan ayat ini juga. Kemudian juga Umar mengatakan, berikan kepada kami penjelasan, sampai Allah SWT menurunkan Al-Maidah ayat 90-91. Kata Allah, fantahu, berhentilah. Maka para sahabat mengatakan, intahaina ya Rabb, yaitu kami selesai, kami berhenti dari khamar. Maka di sini kita bisa melihat juga bahwasanya syariat ya tadarruj dalam menerapkan hukum. Dan maka disebutkan kalau seandainya khamar yang pertama kali diharamkan di Mekah, maka bisa jadi tidak akan masuk Islam ya orang-orang Quraisy ketika itu. Tapi di sini kita bisa lihat bagaimana tadarruj dalam berdakwah. Rasulullah SAW ketika di Mekah tidak langsung mengharamkan khamar. Ya, bahkan di Madinah pun ya, kalau kita bahasnya sejarah ya, ayat ini turun setelah perang Uhud, dan ayat Al-Maidah itu setelah itu lagi. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana waktu yang cukup panjang. Ya, Nabi SAW ketika pertama kali dakwah di Makkah berbicara tentang akidah, dan ini yang pertama dan utama. Itu yang diperbaiki adalah pertama sekali adalah masalah akidah umat, bukan masalah ibadahnya atau yang lainnya. Ya, akidah baru setelah itu mungkin ibadah. Maka akidah ini adalah fondasi. Ibarat seorang membangun rumah atau bangunan, maka fondasi yang pertama yang dibangunnya itulah akidah. Makanya tadi disebutkan ya, kalau seandainya khamar pertama kali diharamkan di Mekah, mungkin tidak ada orang Quraisy yang masuk Islam, karena mereka semuanya ya, hampir setiap rumah memiliki khamar. Bahkan di Madinah juga begitu. Maka ketika terjadi pengharaman khamar, disebutkan bahwasanya ya, banyak ya, setiap rumah membuang khamar-khamarnya sampai basah jalanan di Madinah. Ini menunjukkan bahwasanya khamar itu sudah sangat merajalela ya di tengah kaum muslimin ketika itu. Tapi di sini kita kembali bisa mengambil pelajaran bahwasanya dakwah yang pertama kali adalah dakwah kepada tauhid Allah SWT, mentauhidkan Allah, mengisahkan Allah. Ini yang pertama. Karena seorang ketika akidahnya benar, tauhidnya benar, maka ini yang akan menyelamatkannya dari
api neraka. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pembahasan kita pada malam hari ini dari surah An-Nisa ayat 43. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.